Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 3. Data tentang teror Castle. Bob Andrews mendorong sepedanya menghampiri gerbang hijau 1. Napasnya terengah-engah. Saat itu sudah agak sore. Sialan. Kenapa harus pada saat begitu banyak bocor? Umpatnya dalam hati. Bob mendorong sepedanya masuk ke dalam pekarangan tempat penimbunan barang bekas itu. Di kejauhan terdengar suara Bibi Jones berbicara dengan lantang. Rupanya ia sedang mengawasi pekerjaan Hans dan Conrad, kedua pembantu suaminya. Jupiter dan Pete tidak ada di bengkel. Tapi itu, udah diduga oleh Bob. Ia pergi ke belakang mesin cetak. Di situ digeserkannya sepotong kisi-kisi besi yang sudah tua, yang kelihatannya seperti kebetulan saja disandarkan pada kaki sebuah meja bubut. Di belakang kisi-kisi itu ada pipa seng yang besar dan panjang. Bob menyusup masuk ke dalam pipa itu, lalu mengembalikan kisi-kisi tadi ke tempat semula. Setelah itu ia merangkak-rangkak secepat dimungkinkan kakinya yang cedera menyusur dalam pipa. Jalan yang dilaluinya itu, terowongan 2, salah satu jalan rahasia untuk masuk ke markas besar. Jalan itu berujung pada sebuah panel dari kayu. Bob mendorong panel itu ke atas. Ia sudah sampai dalam markas besar. Yang disebut markas besar itu sebetulnya sebuah karavan yang panjangnya 10 meter. Titus Jones membelinya tahun sebelumnya dalam keadaan rusak berat karena kecelakaan. Kemudian ternyata karavan itu tidak bisa dijual olehnya, karena karoserinya penyok-penyok. Karenanya ia mengizinkan Jupiter memakainya, untuk dijadikan kantor. Sejak itu sudah banyak sekali berbagai jenis barang bekas yang ditumpukan oleh ketiga remaja itu di luarnya, dengan bantuan Hans dan Conrad. Kini karavan itu sudah tidak kelihatan lagi, karena tersembunyi di balik tumpukan batang baja, sepotong tangga besi begitu pula kayu dan bahan lain yang bertumpuk-tumpuk. Paman Jones rupanya sudah tidak ingat lagi pada karavan itu, dan hanya Jupiter, Pete dan Bob saja yang tahu bahwa karavan yang tersembunyi dengan baik itu kini sudah menjadi sebuah kantor yang serba lengkap, dengan laboratorium kecil serta kamar gelap, begitu pula berbagai jalan masuk yang tersembunyi. Ketika Bob muncul dari pipa seng, Jupiter sedang duduk di sebuah kursi putar bekas yang sudah diperbaiki, di belakang meja yang ujungnya hangus karena terbakar. Semua peralatan yang ada di markas besar merupakan barang bekas yang telah diperbaiki sehingga bisa dipakai kembali. Pete Crenshaw duduk menghadapi Jupiter di seberang meja. Kau agak lambat datang, kata Jupiter, seolah-olah Bob sendiri tidak menyadarinya. Banku tiba-tiba kempes, napas Bob masih terengah-engah, tertusuk paku besar, ketika baru saja keluar dari perpustakaan. Ada yang berhasil kau temukan? Tentu saja, aku bahkan terlalu banyak menemukan data tentang rumah berhantu itu. Namanya Terror Castle? Terror Castle, seru Pete, lah bergidik, tak enak rasanya mendengar namanya. Tunggu dulu, potong Bob, kau sama sekali belum mendengar tentang keluarga yang terdiri dari 5 orang, yang pernah mencoba tidur di sana semalam, sejak saat itu mereka tidak. Mulai dari awal, pinta Jupiter, sebutkan fakta-faktanya secara berurutan. Oke. Bob membuka sebuah sampul besar berwarna coklat yang dibawanya, tapi sebelumnya perlu kuceritakan. Skinny Morris sepanjang pagi tadi tidak bosan-bosannya mondar-mandir di belakangku, berusaha mengintip apa yang sedang kulakukan waktu itu. Mudah-mudahan kau tidak memberi kesempatan pada si konyol itu untuk mengetahui apapun juga, tukas Pete. Dia itu, selalu saja mau tahu apa yang kita lakukan. Sudah jelas aku tak mengatakan apa-apa padanya, tapi anak itu ngototnya ampunan. Ketika aku tiba di perpustakaan, ia mencegat aku karena ingin menanyakan tentang mobil yang dimenangkan hak pemakaiannya selama 30 hari oleh Jupe. Ia menanyakan pendapatku, apa yang hendak kau lakukan dengannya, Jupe? Ah, Skinny kan cuma kesal, karena ingin menjadi satu-satunya di sekolah yang punya mobil, kata Jupiter. Coba ayahnya tidak terdaftar sebagai penduduk negara bagian yang sudah mau memberikan surat izin mengemudi pada anak-anak yang masih ingusan. Skinny takkan bisa menyupir mobilnya sendiri. Jadi sama saja kayak kita semua mulai sekarang ia tidak bisa sok aksi lagi terhadap kita. Pokoknya selama aku tadi sibuk di perpustakaan, ia terus saja memperhatikan aku mengambil segala majalah dan koran tua yang kuperlukan guna mengumpulkan informasi bagimu, Jupe, kata Bob dengan kening berkerut. Aku tidak memberi kesempatan padanya untuk ikut melihat apa yang sedang kubaca, tapi... Ya, desak Jupiter, penyelidik pertama. Kau masih ingat kan, kartu perusahaan kita yang kau tulisi perkataan, Terror Castle, ketika kau menyuruhku menyelidiki segala-galanya yang bisa ku ketahui tentang tempat itu? Lalu kau menggeletakkan kartu itu sementara kau sedang sibuk meneliti daftar majalah dan koran, dan kemudian tidak bisa menemukannya kembali, kata Jupiter. Mata Bob terkejap beberapa kali. Dari mana kau tahu? Tanyanya heran. Kalau kartu itu tidak hilang, kau takkan menyinggung-nyinggungnya, kata Jupiter. Dan tempat paling wajar di mana kau bisa kehilangan kartu itu, tentunya di perpustakaan. Sewaktu kau sedang menilik kartu daftar majalah. Ya, memang begitulah kejadiannya, kata Bob. Kurasa aku pasti meninggalkannya di atas meja waktu itu. Aku tidak yakin apakah Skinny Norris yang mengambil. Tapi sewaktu ia pergi kemudian, cendirannya mencurigakan. Saat ini kita tidak punya waktu dengan Skinny Norris, karena ada urusan lain yang penting, kata Jupiter. Ceritakan apa saja yang berhasil kau selidiki. Beres, Bob mengeluarkan sejumlah kertas dari sampul yang dibawanya. Pertama-tama, Terror Castle terletak dalam sebuah ngarai kecil yang sempit di atas Hollywood, di Black Canyon. Katanya, nama sebenarnya Terrill's Castle, karena yang membangun seorang bintang film bernama Stephen Terrill. Semasa film bisu, ia bintang yang terkenal sekali. Ia biasa main dalam film-film seram, tentang hantu pengisap darah, jadi-jadian dan sebangsanya. Rumahnya dibangun seperti puri angker yang pernah dibangun sebagai lokasi salah satu filmnya. Puri itu diisinya penuh dengan pakaian zirah kuno, peti-peti mumi dari Mesir serta macam-macam lagi barang menyeramkan yang pernah dipakai dalam berbagai film di mana ia main sebagai peran utama. Petik 2. Menarik, sela Jupiter. Tergantung dari apa yang menarik, kata Pete. Lalu apa yang kemudian terjadi dengan Stephen Terrill? Aku justru hendak menceritakannya sekarang, kata Bob. Stephen Terrill dulu tersohor dengan julukan manusia dengan sejuta wajah, tapi kemudian film bicara tercipta, dan ketahuan. Terrill suaranya tinggi dan cempreng, kecuali itu lidahnya juga pelat.
Hebat, selapit, tokoh hantu yang mendesis-desis kalau bicara dengan suara tinggi. Para penonton pasti setengah mati, bukan karena takut, tapi gelil. Persis itulah yang terjadi, kata Bob Andrews. Akhirnya Stephen Terrell patah semangatnya. Lah berhenti main film, semua pelayannya diberhentikan, bahkan sahabat karibnya, seseorang bernama Jonathan Rex, yang juga merangkap sebagai manajernya, disuruhnya pergi. Stephen Terrell mengasingkan diri. Surat-surat dan telepon dari teman-teman dibiarkannya tak terbalas. Ia bertapa seorang diri dalam purinya. Lambat laun ia dilupakan orang. Nah, pada suatu hari ditemukan rongsokan mobil di suatu tempat, sekitar 25 mil di sebelah utara Hollywood. Mobil itu rupanya jatuh dari jalan raya, terbanting ke dasar tebing, nyaris masuk ke laut. Tapi apa hubungannya dengan Stephen Terrell? Selapit. Berdasarkan penyelidikan polisi terhadap nomor mobil yang mengalami kecelakaan itu, ternyata pemiliknya Terrell, kata Bob menjelaskan. Mereka tidak berhasil menemukan tubuhnya, tapi itu tidak mengherankan. Mungkin terseret ombak pada saat pasang naik. Aduh, tampang Pete nampak serius. Apakah ia sengaja menjatuhkan diri dengan mobilnya ke bawah? Itu tidak bisa diketahui dengan pasti, kata Bob. Tapi ketika polisi pergi ke Black Canyon untuk memeriksa di sekitar puri, mereka menemukan pintunya terpentang lebar. Tapi tidak ada siapa-siapa di situ. Ketika mereka memeriksa tempat itu, ditemukan surat tertancap di meja di perpustakaan. Pada surat itu tertulis Bob melihat catatannya sebentar. Walau dunia takkan melihat diriku lagi dalam keadaan hidup, tapi arwahku akan tetap berada di tempat ini. Tempat ini terkutuk untuk selama-lamanya. Dan surat itu bertanda tangan Stephen Terrell. Ruhel, desah Pete. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Semakin banyak ku dengar tentang tempat itu, semakin tidak enak aja perasaanku terhadapnya. Malah sebaliknya, makin lama semakin menarik. Tukas Jupiter. Teruskan, Bob. Ya, polisi memeriksa sampai ke segala sudut puri, tapi dari Terrell sama sekali tidak ditemukan jejak selain surat itu. Tapi kemudian ternyata orang itu banyak sekali utangnya pada bank, dengan jaminan rumah. Kemudian bank mengirimkan beberapa orang untuk mengumpulkan milik Terrell yang ada di rumah itu. Tapi entah kenapa orang-orang itu sendiri juga tidak mengerti, mereka makin lama semakin gelisah. Akhirnya mereka menolak menyelesaikan tugas itu. Kata mereka mendengar dan melihat beberapa hal yang sangat aneh. Tapi mereka tidak bisa melukiskannya dengan kata-kata. Akhirnya bank berusaha menjual puri dalam keadaannya saat itu beserta seluruh isinya. Tapi tidak bisa ditemukan orang yang mau tinggal di tempat itu, apalagi membelinya. Semua yang masuk ke situ, setelah beberapa saat menjadi sangat gelisah. Seorang agen penjual rumah pernah mencoba menginap di situ semalam. Maksudnya hendak membuktikan bahwa semuanya hanya hayalan semata-mata. Tapi tengah malam ia lari pontang-panting meninggalkan tempat itu. Ia begitu ketakutan, dan lari terus sepanjang ngarai. Jupiter mendengarkan dengan asyik, mukanya yang bundar nampak berseri-seri, tapi Pete berkali-kali meneguk ludah. Teruskan laporanmu, kata Jupiter pada Bob. Ini malah lebih baik dari sangkaanku semula. Setelah itu masih ada beberapa orang lagi yang mencoba menginap dalam puri itu, kata Bob. Seorang gadis yang ingin menjadi bintang film pernah mencobanya, sebagai reklame untuk dirinya sendiri. Tapi belum lagi tengah malam ia sudah minggat lagi. Giginya gemeletup ketakutan, sampai nyaris tidak bisa bicara. Ia hanya bisa terputus-putus mengatakan ada bayangan biru dan kabut kengerian. Bayangan biru, kabut kengerian, Pete menjilat bibirnya yang terasa kering. Cuma itu saja, tidak ada penunggang kuda tanpa kepala, atau hantu dengan rantai gemerincing, atau... Kalau kau biarkan Bob menyelesaikan laporannya, kerja kita akan bisa lebih lancar. Tukas Jupiter. Kalau untukku, ia sudah selesai, gumam Pete. Aku tidak mau mendengar kelanjutannya. Jupiter tidak mengacuhkan kawan yang gagah berani itu. Masih ada lagi, Bob? Tanyanya. Ya, kata Bob, cuma kejadian-kejadian sejenis. Misalnya saja keluarga terdiri dari 5 orang yang baru datang dari timur. Bank menawarkan, mereka boleh tinggal di situ selama setahun tanpa membayar sewa, apabila berhasil menyingkirkan hal yang menyeramkan itu. Tapi keluarga itu tak pernah terdengar lagi kabar beritanya. Mereka langsung lenyap tidak berbekas, pada malam pertama. Ada penjelmaan yang terjadi atau tidak? Tanya Jupiter, barangkali suara mengerang, berkeluh kesah, bayangan menakutkan atau sebangsanya? Tidak, pada mulanya, jawab Bob, tapi kemudian banyak suara mengerang di kejauhan. Kadang-kadang nampak sosok tubuh samar menaiki tangga, dan sekali-sekali suara mendesah. Dari waktu ke waktu terdengar teriakan yang tidak jelas, kedengarannya kayak datang dari bawah puri. Banyak orang yang menceritakan bahwa mereka mendengar bunyi musik aneh dari sebuah orgel yang sudah rusak di kamar musik. Lalu ada sejumlah orang yang berani bersumpah, mereka melihat sesosok tubuh menyeramkan bermain orgel. Mereka menamakannya hantu biru, karena menyerupai gumpalan kabut biru yang bersinar pendar. Tentunya segala penjelmaan aneh itu sudah diselidiki, kata Jupiter. Memang ada beberapa profesor datang ke situ untuk mengadakan penelitian, kata Bob, setelah memeriksa catatannya sebentar. Tapi mereka tidak mendengar atau melihat apa-apa. Cuma selama ada di tempat itu, mereka terus-menerus merasa gelisah, cemas. Lalu setelah para profesor itu pergi, bank putus asa. Menurut pendapat mereka, puri itu takkan bisa dijual. Karenanya jalan ke situ ditutup, dan puri dibiarkan begitu saja. Selama lebih dari 20 tahun, tak tercatat seorang pun yang tahan berada di tempat itu sepanjang malam. Ada artikel dalam majalah yang menceritakan, dulu kaum gelandangan pernah hendak memanfaatkan puri itu menjadi tempat penginapan. Tapi mereka pun tidak tahan lama-lama di situ. Cerita mereka macam-macam mengenainya, sehingga kini tak ada gelandangan yang berani mendekati tempat itu. Tahun-tahun belakangan ini sama sekali tidak ada berita tentang Terror Castle, baik dalam majalah maupun surat kabar, kata Bob Andrews. Tempat itu tetap kosong sampai sekarang. Bank tidak bisa menjualnya, dan tak ada yang pernah ke sana karena untuk apa? Memang betul, kata Pete. Aku biar dibayar pun tidak mau datang ke tempat seram itu. Kalau begitu, kita akan ke sana malam ini juga, kata Jupiter. Kita berdua akan mendatangi Terror Castle dengan membawa kamera dan tape recorder untuk melihat apakah tempat itu masih ada hantunya atau tidak. Hasil penelitian kita akan kita jadikan dasar penyelidikan yang lebih lengkap. Tapi besar harapanku tempat itu masih tetap ada hantunya. Kalau benar begitu, tempat itu benar-benar cocok bagi Tuan Hitchcock untuk dijadikan lokasi pembuatan film seramnya yang berikut. Bab 4. Masuk ke puri setan. Masih banyak lagi catatan Bob Andrews tentang Terror Castle. Semua dibaca Jupiter dengan teliti. Pete berulang kali mengatakan, biar dipaksa setengah mati pun ia tetap tidak mau pergi ke tempat seram itu. Tapi kenyataannya, ia sudah siap ketika tiba saatnya berangkat ke sana. Ia memakai pakaian yang sudah usang,
Di bahunya tersandang alat perekam suara, yang diperolehnya dari seorang teman sekolah, ditukar dengan kumpulan perangkonya. Bob membawa buku catatan, lengkap dengan pensil. Jupiter menyandang kamera lengkap dengan lampunya. Pete dan Bob mengatakan pada orang tua masing-masing bahwa mereka hendak pesiar ikut Jupiter dengan Rolls-Royce yang dimenangkannya untuk 30 hari. Orang tua kedua remaja itu kelihatannya berpendapat, asal Jupiter ada bersama anak mereka pasti semua beres. Kecuali itu mereka juga tahu bahwa di samping itu masih ada pula Worthington, supir mobil mewah itu. Begitu hari sudah gelap, mobil Rolls-Royce yang besar datang menjemput mereka. Jupiter membawa peta lokasi Black Canyon. Worthington melihat peta itu sebentar. Baiklah, Master Jones, katanya singkat, dan mobil itu meluncur pergi. Sementara kendaraan menyusur jalan yang berkelok-kelok di perbukitan, Jupiter memberikan instruksi terakhir pada kedua rekannya. Kunjungan ini gunanya untuk mendapat kesan pertama, katanya. Tapi apabila nanti ada sesuatu yang luar biasa, aku akan memotretnya. Dan kalau terdengar bunyi apa saja, kau harus langsung merekamnya, Pete. Paling-paling yang kedengaran nanti cuma suara gigi gemeletuk ketakutan, kata Pete. Sementara Worthington membelokkan mobil, memasuki jalan sempit yang diapi tebing bukit yang curam. Kau, Bob, kata Jupiter melanjutkan, kau menunggu dalam mobil sampai kami kembali. Nah tugas begitu yang kusenangi, kata Bob lega. Aduh, gelap sekali jalan ini. Mobil terus menyusur jalan sempit berkelok-kelok, makin lama makin tinggi. Satu rumah pun tidak kelihatan di situ. Nama Black Canyon memang cocok untuk tempat ini, kata Pete. Gelapnya bukan main. Di depan ada halangan rupanya, kata Jupiter. Jalan sempit itu terhalang tumpukan batu besar dan kecil. Bukit-bukit di daerah situ tidak banyak ditumbuhi rumput, yang ada cuma semak belukar. Jadi gampang sekali terjadi tanah longsor, dan batu-batu yang berjatuhan ke jalan, menimpa palang yang rupanya dipasang di situ sebagai penghalang supaya jangan ada orang lewat. Worthington menghentikan mobil di tepi jalan. Saya rasa kita tidak bisa terus, katanya. Tapi melihat peta tadi, rasanya ngarai ini sudah hampir berakhir. Cuma beberapa ratus meter lagi di balik tikungan itu. Terima kasih, Worthington. Yuk, Pete, dari sini kita jalan kaki. Kedua remaja itu turun dari mobil. Sejam lagi kami kembali, seru Jupiter pada Worthington, yang sementara itu sudah sibuk memutar Rolls-Royce yang besar itu dengan hati-hati. Tempat ini menyeramkan, kata Pete Crenshaw. Suaranya terdengar agak gugup. Jupiter diam saja, sambil merunduk di samping Pete. Ia mengamat-amati keadaan di depan. Di ujung ngarai gelap dan sempit itu nampak samar bentuk suatu bangunan yang luar biasa. Bentuk menara beratap lancip nampak jelas, dengan latar belakang langit penuh bintang. Tapi yang kelihatan cuma itu saja. Selebihnya, puri yang katanya berhantu itu sama sekali tidak nampak. Bangunan itu terletak di ujung ngarai sempit, dibangun menempel pada tebing. Sebetulnya lebih baik jika kita siang-siang saja ke sini, kata Pete dengan tiba-tiba, supaya bisa melihat jalan dengan lebih jelas. Jupiter menggeleng. Kalau siang, di sini tidak pernah terjadi apa-apa, katanya. Hanya kalau malam saja tempat ini menyeramkan. Orang-orang yang datang ke sini, selalu kalau sudah malam rasanya seperti gila karena ketakutan. Kau lupa orang-orang dari bank itu, kata Pete mengingatkan. Lagi pula, aku tidak kepingin menjadi gila karena ketakutan. Sekarang pun rasanya sudah setengah gila. Perasaanku juga begitu, kata Jupiter berterus terang. Rasanya perutku seperti ada yang mengaduk-aduk. Kalau begitu lebih baik kita kembali saja, kata Pete dengan perasaan lega. Untuk malam ini udah cukup banyak yang kita lakukan. Kita harus kembali ke markas besar, menyusun rencana selanjutnya. Itu sudah kulakukan, kata temannya sambil bangkit. Rencanaku, malam ini kita tinggal selama sejam dalam puri setan. Sambil berkata begitu ia melangkah maju. Sorotan senternya membantu menerangi jalan di sela-sela batu besar kecil yang berserakan jatuh dari tebing ngarai terjal. Alas jalanan dari beton yang sudah retak-retak penuh dengan batu-batu. Setelah sangsi sesaat, Pete bergegas menyusul. Kalau dari semula aku tahu akan begini jadinya, aku tidak mau menjadi penyelidik, gerutunya. Perasaanmu pasti akan lebih senang nanti, jika misteri ini sudah selesai kita selidiki, kata Jupiter padanya. Bayangkan, betapa hebat reklame ini bagi biro penyelidik kita. Tapi bagaimana jika nanti benar-benar berjumpa dengan hantu yang gentayangan di tempat ini ketemu hantu biru, setan edan atau entah apa namanya yang menghantui tempat ini? Justru itu yang kuingini, kata Jupiter. Ditepuknya kamera yang tergantung pada bahunya. Jika berhasil memotretnya, pasti nama kita akan termasyur. Tapi bagaimana jika kita tertangkap olehnya? Tukas Pete. Set, desis Jupiter. Anak itu berhenti berjalan. Senter pun dipadamkannya dengan segera. Pete tidak berani berkutik sedikit pun. Kini kegelapan menyelubungi kedua remaja itu. Mereka melihat seseorang atau sesuatu menuruni lereng bukit, menuju ke arah mereka. Pete cepat-cepat membungkuk. Sementara itu Jupiter bergegas menyiapkan kamera. Bunyi batu-batu menggelinding tertendang kaki yang melangkah sudah dekat sekali. Ketika tiba-tiba kegelapan dipecahkan pancaran lampu kamera yang dipegang Jupiter. Diterangi cahaya silau yang hanya sekejap itu. Pete melihat sepasang mata besar dan merah bergerak dengan cepat meloncat ke arah mereka. Disusul angin sesuatu yang lewat, jatuh di atas beton jalanan lalu melesat pergi sambil meloncat-loncat. Batu-batu kecil bergulingan, menyentuh kaki kedua remaja itu. Aduh, rupanya cuma kelinci, kata Jupiter. Dari nada suaranya terdengar bahwa ia kecewa. Ia takut karena kita? Ia takut, tukas Pete. Kau kira perasaanku sekarang ini bagaimana? Itu wajar apabila saraf yang sudah tegang menghadapi bunyi misterius dan gerakan mengejut dalam gelap, kata Jupiter. Yuk, kita terus, ditariknya tangan Pete, supaya ikut dengan dia. Kita tidak perlu berhati-hati lagi sekarang. Nyala lampu kameraku tadi pasti telah membuat hantu waspada. Kalau di sini memang benar ada hantu. Bagaimana jika kita nyanyi sambil berjalan, kata Pete. Sementara ia berjalan dengan segan-segan di samping temannya. Kalau nyanyian kita cukup lantang, pasti takkan terdengar hantu itu mengerang dan berkeluh kesah. Kita tidak usah bertindak keterlaluan, kata Jupiter tegas. Kita kesini karena memang hendak mendengar segala bunyi, yang katanya selalu mengiringi kemunculan makhluk gaib. Misalnya saja, hantu. Pete sebetulnya hendak mengatakan, ia tidak kepingin mendengar segala bunyi itu. Tapi ia diam saja, karena tahu bahwa takkan ada gunanya. Jika Jupiter sudah menghendaki sesuatu, tekadnya pasti sudah bulat. Mencoba membujuknya supaya mengubah pikiran. Sulitnya sama seperti mencoba menggeser batu sebesar rumah. Semakin dekat mereka menghampiri rumah besar yang sudah tua itu, semakin tidak enak saja perasaan melihatnya. Nampak semakin besar, suram, pokoknya menyeramkan. Pete berusaha mengusir ingatan pada laporan Bob tentang rumah tua itu. Setelah agak lama menyusur tembok tinggi yang terbuat dari batu dan di sana-sini sudah runtuh, akhirnya kedua remaja itu memasuki pekarangan sebenarnya dari Terror Castle.
Kita sudah sampai, kata Jupiter. Ia berhenti, lalu mendongak. Sebuah menara menjulang tinggi, satu lagi, agak lebih pendek dari yang pertama. Kelihatan seakan menatap mereka dengan pandangan masam. Jendela-jendela memberi kesan seolah-olah mata yang buta, menatap langit dan mencerminkan kelipan bintang. Tiba-tiba ada sesuatu melayang, menyambar dekat kepala mereka. Dengan cepat Pete menunduk. Hi kelelawar, teriaknya kaget. Kelelawar tidak makan manusia, kata Jupiter mengingatkan. Makanannya hanya serangga. Tapi siapa tahu, yang ini ingin mencicipi makanan lain, kenapa kita harus mengambil resiko? Jupiter menuding ke arah gerbang besar dengan daun pintu penuh ukiran yang berada tepat di depan mereka. Itu pintunya, katanya. Sekarang kita tinggal masuk, lewat situ. Coba aku bisa membujuk kakiku untuk melakukannya, kata Pete. Soalnya kakiku ingin kembali ke bawah. Kakiku juga begitu, kata Jupiter mengaku. Tapi kakiku mematuhi perintah otakku, yuk. Jupiter langsung melangkah maju, Pete ikut. Karena ia tidak mau membiarkan temannya itu masuk ke puri setan seorang diri. Mereka menaiki jenjang yang terbuat dari batu pualam, lalu berjalan di atas teras. Tapi ketika Jupiter sudah mengulurkan tangan untuk meraih tombol pintu, tiba-tiba Pete menyambar lengannya. Tunggu, desisnya. Kau dengar tidak? Itu, ada suara, seperti musik seram. Keduanya memasang telinga, sesaat mereka mendapat kesan seperti mendengar beberapa nada aneh. Kedengarannya seperti datang dari tempat yang sangat jauh, tapi hanya sekejap saja terdengar. Kemudian telinga mereka hanya menangkap suara-suara jangkrik, serta bunyi batu-batu yang sekali-kali jatuh ke ngarai. Ah, mungkin cuma ada dalam hayalan kita, kata Jupiter. Padahal, dalam hati ia sama sekali tidak yakin. Atau mungkin yang kita dengar itu berasal dari televisi dalam rumah yang mungkin ada di ngarai berikut. Bunyi itu sampai di sini karena terbawa angin. Barangkali begitu. Angin, katamu, gerutu Pete dengan suara pelan. Bagaimana kalau tadi itu bunyi orgel, dimainkan hantu biru? Kalau benar begitu, kita perlu mendengarnya lebih jelas, kata Jupiter. Yuk, kita masuk. Diraihnya tombol pintu, lalu ditariknya. Pintu terbuka, teriring bunyi berdecit memanjang. Darah Pete terasa seperti membeku dalam jantung. Mendengar bunyi itu, tanpa menunggu sampai seluruh keberanian mereka lenyap sama sekali. Kedua remaja itu langsung menuju ke lorong dalam yang panjang dan gelap, sambil menyorotkan cahaya senter ke depan. Mereka melewati jajaran pintu yang terbuka, melewati berbagai ruangan gelap yang seakan-akan menghembuskan udara pengap ke arah mereka. Akhirnya sampai di sebuah serambi luas, yang langit-langitnya tinggi, setinggi 2 tingkat rumah biasa. Jupiter berhenti. Kita sudah sampai, katanya. Ini serambi utama puri. Kita 1 jam di sini. Lalu sesudah itu pergi. Pergil. Telinga mereka menangkap bisikan pelan dan menyeramkan. Bulu tengkuk mereka meremang.